Ada apa sesungguhnya sampai Andre itu ingin mengatakan kepada publik bahwa Anies itu mencapreskan diri di tahun 2023 coba di Twitternya Andre deh. ini tidak izin dengan Prabowo. Ini nih kalimatnya Andre nih, guys. Mas Anies sibuk bicara etika, mempertanyakan etika. Mas Anies kita tahu berjanji untuk tidak mencalonkan diri menjadi presiden kalau Pak Prabowo maju. Ternyata kan tidak ditepati. Terus ada yang kedua juga gitu. Pak Prabowo mengusung Mas Anies, beliau modali Mas Anies sehingga bisa menjadi gubernur DKI. Dan itu menjadi modal Mas Anies untuk capres sekarang. Jadi sebenarnya gimana? Oke, agak panjang nih. Harus jelas nih. Yang pertama tentang hubungan Anies dengan Prabowo dalam konteks Gerindra. Oke. Pertama, Anies tidak mendaftar jadi gubernur. Oke. Yang kedua, Anies diminta untuk maju melalui Gerindra itu diminta. Bukan dia datang ujuk-ujuk mendaftarkan diri untuk dia menjadi gubernur. Kenapa seperti itu? Karena Prabowo tahu dan semua kita pada saat itu yang lagi sedang mencari figur gubernur, calon gubernur untuk mengalahkan Ahok, itu tidak mungkin kita menjadikan Sandi sebagai lawannya. Sandi belum perform banget pada saat itu ya. Belum, itu kan. Bahkan sebelumnya Sandi itu kita mendeklarasikan termasuk ada dari Gerindra. Teman saya, M. Taufik yang sekarang almarhum, ada juga dari DPW Demokrat, Nahrawi kalau saya tidak salah. Kita sama-sama berada di rumahnya Pak Sapri Samsudin. Oh, mau menjadikan Pak Sapri. Menjadikan Pak Sapri sebagai calon gubernur DKI. Bahkan Pak Sapri setengah kita paksa. Ada saya, ada Lius, ada banyak-banyak orang di situ. Malam Lebaran, entah malam Lebaran Idul Fitri atau Idul Adha, saya lupa. Tapi pasti ada di Google, tinggal dicek aja. Malam itu deklarasi sebagai calon gubernur DKI. Mendeklarasikan Pak Sapri. Ya? Paham bahwa kita yakin Gerindra dan Demokrat saat itu, karena perwakilannya ada di situ. Akan gak lama kemudian berubah. Rakernas Gerindra munculkan nama Sandi. Oke. Ada 3 partai lainnya, PAN, P3 dan PKB meminta Anies maju. Tapi itu sama sekali tidak terdengar di publik karena itu adalah rapatnya mereka internal. Yang kemudian berubah setelah bertemu dengan SBY muncullah AHY. Tapi cerita ini juga sudah ada banyak ya. Lalu dengan adanya AHY itu Gerindra berhitung. Ini berat untuk melawan Ahok ditambah ada AHY di Demokrat itu. Sandi ini. Pak SBY juga sudah menghitung bahwa dia akan menghadapi putaran pertama itu dengan Sandi. Putaran keduanya dengan Ahok. Itu ada surveinya semua gitu loh. Dan sudah dihitung juga sama mereka survei cepat. Saya tahu juga itu siapa yang dipakai untuk survei cepatnya itu. Dan hasil surveinya AHY di atas Sandi. Hari terakhir, menjelang 1 hari terakhir, Sandi bertemu dengan Anies. Hari Kamis saya ingat itu, bertemu dengan Anies. Lalu malamnya Anies diajak bertemu dengan Pak Prabowo. Anies datang jam berapa ke rumah Pak Prabowo? Keluar beritanya di Detikcom di jalan Kertanegara. Jam 2 pagi. Hampir jam 2 pagi. Datangnya sekitar jam 1 malam diundangnya. Oh, gue pikir datang dari jam tanggal 10 cuma ditunda sampai gitu, enggak ya? Memang datangnya juga udah malam. Oke. Jadi Kamis udah Jumat pagi sebenarnya. Lalu dan saya mendapat berita itu waktu itu belum WA, masih BBM. Yang ngirim pesan BBM menanyakan kepada Anies, ada apa ini? Karena ada foto di Detik itu beritanya sih lupa. Mukanya Anies nggak kelihatan, cuman kepalanya aja deh, fotonya dari belakang, memasuki rumah Pak Prabowo. Karena waktu itu kan hangat sekali tuh, menjelang penetapan Cagup. Besok malamnya, barulah mereka mendaftar. Jadi Anies mendaftar ke KPU di hari terakhir, tanggal 23 September. Itu barulah kesepakatan Gerindra dengan PKS. Tapi Anies diundang nih, bukan Anies mendaftar. Oke, jadi tidak beretikanya di mana tuh?
Artinya bahwa kalau saya melihatnya gini, Gerindra butuh figur. Anies kalaupun dia maju, dia butuh tiket. Ada dua hal yang bertemu nih. Kekosongan Anies setelah dia tidak menjadi menteri, ada Gerindra yang membutuhkan sosok untuk ditampilkan sebagai calon gubernur DKI bertemu. Yang akhirnya menang. Kalau hutang budi, dua-duanya berhutang budi. Anies berhutang budi mendapatkan tiket dari Gerindra. Gerindra mendapatkan hutang budi kepada Anies. Sekarang Gerindra menjadi punya gubernur di Jakarta. Ada sejarah tercatat Gerindra memenangkan pertarungan gubernur di Jakarta. Terus yang tidak beretikanya yang Andre bilang tuh di mana? Lalu yang kedua, masuk ke 2019. Pilpres. Dan Mas Anies pada saat itu jadi gubernur. Anies sudah jadi gubernur. Berkali-kali diminta. Didatangi oleh Mujani. Saiful Mujani. Bukan, Ahmad Mujani. Ahmad Mujani. Didatangi. Oh, ini sekjen ya, Sekjen Gerindra. Bertemu dengan Pak Prabowo. Anies menolak. Untuk menjadi wakil presidennya Pak Prabowo. Lalu ada 3 partai datang di sebuah acara Anies lagi di acara Abang None Jakarta. Jadi 3 partai itu memang sudah terkesan kalau mendukung Prabowo lagi nih berat nih. Mereka menginginkan figur alternatif sebagai figur ketiga selain Prabowo dan Jokowi. Anies menolak. Bahwa saya tidak akan maju selama Pak Prabowo mencalonkan diri sebagai presiden dan saya komit untuk membenahi Jakarta 5 tahun. Kalau yang foto ini? Nah, Lalu di sini Sunda Kelapa nih. Ya, Sunda Kelapa. Pak Prabowo mengumumkan dia akan maju menjadi calon presiden bersama Sandiaga Uno. Di sini saya ada, tapi saya datang bukan acara ini. Kebetulan saya sedang sholat di Sunda Kelapa. Lihat rame-rame, saya datang, saya ada di dalam ruangan itu. Apa kata Pak Prabowo? Sebenarnya saya meminta Pak Anies untuk menjadi wakil saya. Tapi Anies tetap komit untuk membenahi Jakarta. Itu juga bisa dicek. Jadi saudara Andre Rosiade alias Rendang Basi bisa mencek benar apa tidak yang saya katakan itu di forum ini. Mungkin Andri ada atau enggak saya nggak tahu. Tapi kalau saya ada. Dan saya bisa jamin apa yang saya katakan itu keluar dari mulut Pak Prabowo. Bahwa Anies tetap komit untuk membenahi Jakarta, tidak bersedia menjadi calon wakil presidennya Pak Prabowo. Sebetulnya kami minta, tadi beliau mengatakan beliau sudah akan sumpah 5 tahun, beliau harus setia kepada sumpahnya kepada rakyat dan sebagainya, ya kan? Lalu kan selesai itu, Anies tetap 5 tahun jadi gubernur dan Pilpres sudah lewat kan, janjinya Anies untuk tetap menjadi gubernur, tidak mau maju presiden maupun menjadi wakil presiden dipenuhi, dia tunaikan. Nah, Andri menarik ke konteks itu, ya ke konteks ucapan Anies di mata Najwa bahwa dia tidak akan maju selama Pak Prabowo maju. Tapi kan konteks 2019. Udah pernah tanya belum ke Anies, sobat guys? Sudah. Terus penjelasannya Anies apa? Sama. Dia bilang jadi gimana? Pada saat itu. Kan nggak mungkin jadi orang pada saat 2019 itu. 2019 itu kan nggak mungkin. Terus kalau nanti 2029 Prabowo maju, Anies harus. Karena pada saat itu ada juga orang yang menawari bukan jadi cawapres, jadi capres. Jadi capres. Konteksnya itu 2019. 2019. Dan Andre sebenarnya sudah paham juga. Antara dia paham atau dia tidak paham atau dia membohongi dirinya sendiri atau dia lagi sedang mencari perhatian Pak Prabowo sebagai anak yang loyal, gitu-gitulah kelakuan-kelakuan lama. Tapi lu tadi agak sopan, tadi kan dia lagi cari muka. Ya kan iya, ada yang mukanya hilang. Ya itu lebih benar, itu lebih pas. Oke. Nah, lalu masuk ke proses selesai Anies gubernur. Menjelang selesai, Anies meminta waktu ketemu dengan PKS, DPP-nya, dengan Gerindra. Dalam hal ini Pak Prabowo. Dengan PKS Anies diterima. Dengan Pak Prabowo dibilang nanti diberikan jadwal.
itu belum pakai surat resmi. Oke. Masih permintaan biasa saja, lewat telepon, lewat WA, segala macam. Gak lama kemudian Nasdem memproklamasi mencalonkan Anies. Oke. Jadi presiden. Jadi calon presiden. Itu pada saat itu permintaan untuk ketemu belum Sudah pernah minta. Sudah minta tapi belum pernah dipenuhi. Belum dipenuhi. Karena menjelang akhir kan. Lalu Anies membuat surat resmi. Membuat surat resmi kepada Pak Prabowo. Dia minta kepada stafnya, saya tahu namanya Oki. Oki, tolong ini sampaikan di tangan Pak Prabowo. Langsung by hand. Langsung. Dan yang sebelumnya, pada saat Anies minta ketemu, tolong dicek ya, saya yakin ada, itu dari ajudan Pak Prabowo mengabarkan, nanti saja sepulang Pak Prabowo dari Washington. Dijanjikan. Artinya kalau itu nggak ada, saya nggak tahu Pak Prabowo di Washington atau nggak. Coba nanti dicek. Yeah. Benar nggak di bulan-bulan itu Pak Prabowo ada di Washington di tahun 2022. Iya. Oke. Nah, Oki, saya kembali ke yang pertama. Oki datang, bertemu, dibaca, setelah itu ditaruh. Jadi tidak direspon. Oki mengkonfirmasi, udah diterima Pak Prabowo, sudah dibuka, sudah dibaca, dan ya sudah, terima kasih. Jadi kalau begitu, Andre, kita mau bilang apa nih dalam kasus seperti ini? Menutupi kekesalannya dia dengan perdebatan kemarin, lalu dia mengungkip soal etika. Yang tidak punya etika itu ya Andre. Bahkan gara-gara itu sebenarnya dia sedang menjatuhkan kredibilitas Pak Prabowo ya. Iya.